warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizwan Haris dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda dan memandu diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan temanya kali ini adalah mengkaji pernyataan Presiden tentang pengakuan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan dampaknya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Sekarang yang sudah hadir ada 3 orang narasumber di samping saya. Orang pasti akan bertanya-tanya kenapa Profesor Sri Edi Suarsono yang diundang, karena beliau seorang ekonom gitu. Tapi kalau yang tahu CV dari beliau ini juga aktif di Anas, di Seskuat juga gitu ya, Prof. Jadi banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan tidak hanya ekonomi, tapi saya kira ini berkaitan kalau disebutnya politik ekonomi dan gitu. Itu kaitannya seperti itu juga. Dan di sebelahnya ada Brigjen Purnawirawan Hidayat Purnomo. Ini beliau adalah apa ini? Geng para apa? Iya, iya itu pokoknya gengnya gengnya para pembela negara. Nah, terus dulu saya tahunya beliau pengamat komunitas intelijen itu ya, waktu di militer masih aktif dan masih segar gitu. Saya pikir belum pensiun, ternyata udah pensiun ya. Artinya masih segar. Dan Pak Fathir Hamzah, saya nggak akan jelaskan detail. Beliau juga politisi, aktivis, dan juga pernah jadi menteri di kabinetnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti kita akan bergabung dengan kita Bang Ubaidah Badrun yang sedang dalam perjalanan. Tentu tadi saya dalam waktu off the record tadi ya, sebelum di rekam saya juga kita mesti memberikan juga perspektif tersendiri tentang pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM, dan itu kita selalu bicara masa lalu, tapi kita melihat bahwa masa sekarang ini juga banyak sekali terjadi berbagai pelanggaran HAM. Tapi orang kemudian tidak menyadarinya karena selalu bicara bahwa pelanggaran HAM itu berkaitan dengan hal yang bersifat fisik gitu, dan orang khususnya kemudian selalu bicara pelanggaran HAM di masa lalu itu spesifiknya pada peristiwa G30 SPKI. Dan lebih spesifik lagi kalau bicara G30 SPKI itu selalu yang menjadi korban itu yang disebut adalah PKI. Itu padahal sebenarnya dalam peristiwa G30 SPKI itu juga banyak sekali korban-korban dari kalangan umat Islam, dari kalangan TNI dan sebagainya yang tetapi seperti itu yang selama ini kayaknya luput dari pembicaraan kita. Mari kita bicara soal itu, tapi saya ingin juga kita maju ke sedikit ke depan juga berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, yang harusnya yang juga tidak kalah seriusnya berkaitan dengan masalah demokratisasi di Indonesia. Kita mulai dari Profesor Sri Edi Suarsono dulu ya. Mas Tersu. Monggo. Oke. Jadi ini mengkaji pernyataan Presiden tentang pengakuan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan dampaknya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Ya. Saudara sekalian, yang melanggar HAM itu PKI. HAM yang dalam artian fisik ya. Bapak saya dibunuh PKI tahun 48 ini. Dan saya melihat bagaimana PKI membunuh orang-orang, terutama para ulama Islam dipancung itu, dan darah berada di mana-mana. Saya melihat pada waktu itu saya usia 8 tahun. Ya, yang dibunuh banyak sekali di Madiun dan Karisdana Madiun, di Ngawi. Itu saya melihat sendiri. Jadi yang salah siapa? Pernyataan Presiden yang demikian itu artinya apa? Yang salah adalah orang Islam dan TNI. Oleh karena itu saya beberapa kali bicara, TNI harus bersikap dan membantah pernyataan ini dan berbuat sesuatu. Ya. Kenapa kok yang ditonjolkan oleh Bapak Presiden adalah korban-korban PKI? Padahal korban dari yang non PKI, jenderal-jenderal kita juga dibunuh, dan juga banyak umat Islam yang dibunuh, dibantai di Jawa Timur banyak sekali.
Kenapa itu tidak menjadi perhatian Presiden? Dan saya menginginkan betul-betul PKI dan umat Islam membantah itu dan menunjukkan bukti-bukti bahwa yang kejam adalah mereka. Saya melihat kekejaman itu sejak kecil, dan juga tahun 65 saya juga melihat kekejaman itu. Jadi barangkali sudah saatnya. Saya akan bicara sedikit lain lagi ya Mas itu. Begini, Presiden sudah beberapa kali melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi itu sesuai dengan undang-undang dasar, ya harus ditindak. Mau melanggar konstitusi. Jadi saya mengharap para ulama, terutama TNI, yang membuat pernyataan, kenapa DPR tidak bertindak, kenapa DPR tidak memakzulkan. Kenapa DPR diam saja? Pelanggaran konstitusi didiamkan DPR. Ya DPR harus dibubarkan kan? Kalau begitu, kalau tidak bisa berfungsi dan membubarkan DPR, barangkali ya keadaan darurat yang memaksa saat ini. Nah, banyak pelanggaran konstitusi sudah dilakukan oleh rezim ini. Yang terutama adalah mengundur pemilu. Pemilu 1 hari diundur itu sudah melanggar itu. Nah jadi sekarang saya akan mengatakan soalnya difokuskan kenapa wakil-wakil rakyat yang mengaku wakil rakyat yaitu DPR dan MPR yang ada tidak bertindak, tidak mau mengimpeach presiden, atau mereka bagian dari rezim yang zalim ini. Jadi kalau perlu ya kita harus berani membuat pernyataan bubar DPR, tidak berfungsi, tidak menjaga kedaulatan negara, tidak menjaga wibawa negara, tidak menjaga Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup bangsa dan negara. Saya kira Mas itu saya sekian dulu, nanti bisa disambung kalau perlu. Terima kasih. Kalau mendengar ini langsung Pak Prof ini langsung ke apa? To the point ya. Kita nggak ada dari kali-kali Mas. Oke, sekarang kita dengar dulu Pak Purnomo dulu ya. Kambing pun nggak berani mengebik, luar biasa. Saya akan bicara. Saya mengulangi lagi. Sebagai harimau atau sebagai kambing? Ya sebagai apa saja lihat. Sepasukan harimau yang dipimpin oleh kambing tidak bisa mengalahkan sepasukan kambing yang dipimpin oleh harimau. Dan ini masalahnya adalah ketidakadanya kepemimpinan di Indonesia. Jadi sungguhnya ini tadi menarik sekali kan. Ini kayak kuliah 1 semester yang kita bicarakan bersama. Ya, termasuk apa yang disampaikan Pak Kiai. Tetapi masalah itu kan sudah lampau. Sekarang masalahnya kita harus bertindak. Tidak lagi bikin pernyataan. Kita harus bertindak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Problematiknya adalah presiden. Presiden kita adalah problematik. Sumber masalah. Ya, dia problematik. Maka saya menyarankan kalau bikin sikap
adalah sikap untuk action. Ya. Terutama TNI. Tadi malah mengatakan nanti orang Islam kan bakal marah. Memang harus marah. Kenapa tidak marah? Harus marah. Negara dalam keadaan bahaya. NKRI terancam. Dan negara bisa berganti negara baru, yaitu negara komunis. Sudah diomongkan. Tidak usah diulang-ulangi lagi. No. What should we do? Should we do? Jadi saya menunggu action. Terima kasih. Ingat, sepasukan kambing yang dipimpin oleh harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau tapi dipimpin oleh kambing. Harimau yang dipimpin kambing, harimaunya pun mengembik, tidak mengaum. Jadi sekali lagi, problematik kita ada pada presiden yang membuat pernyataan ini. Kalau nggak ada pernyataan ini, tidak akan ada kesimpulan bahwa ini tahap terakhir yang membahayakan. Terima kasih. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.